Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang dapat kami balas selain kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan. Bahkan hingga pagi hari dengan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun, semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan. Ya, saya masih akan melanjutkan tentang hidup yang bermakna. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membagikan kepada sedang jemaat Tuhan tentang hidup yang bermakna, ya. Tetapi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hidup yang bermakna dan jadilah baik setiap hari, ya. Pastinya ketika kita ingin memiliki hidup yang bermakna, ya, kita juga harus memiliki hati yang baik, harus memiliki karakter yang baik, sifat yang baik. Tidak mungkin orang ini, ya, ingin memiliki karakter sampai tua itu marah-marah saja, atau enggak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh atau yang tidak dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pasti kita mau ada perubahan di dalam hidup kita, amin. Kita mau ada sesuatu yang berubah di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu sama-sama kita belajar, ya. Ketika kita ingin dikenang oleh orang lain, pastinya kita harus, ya, kita harus menanamkan, kita harus memberikan hidup yang makna yang baik. Ya, ketika kita dikenang orang yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak bisa menyalahkan orang lain, karena itulah yang terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bersama-sama untuk supaya hidup kita ini bermakna, supaya hidup kita ini ada tujuannya, ya. Bukan karena ya orang tua kita akhirnya kita ada, tidak. Semua itu ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Kita akan belajar, masih belajar di dalam Galatia pasal yang ke-6. Ya, kita akan beberapa poin yang akan kita pelajari tentang Galatia pasal ke-6 ini. Saya akan baca di ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa di sekitar kita melakukan pelanggaran, mungkin kesalahan, maka kita yang tahu ya kebenaran firman Tuhan, kita harus menegur. Tetapi tegurlah itu dengan lemah lembut. Artinya apa? Tanpa kita menghakimi, amin. Tanpa kita menuduh. Ketika dia melakukan kesalahan, ya, kita menegur dia, menasehati dengan lemah lembut, ya. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, ya. Bukankah kita semua yang ada di muka bumi ini orang-orang yang pernah melakukan kesalahan? Ya, bukankah kita semua ini orang-orang yang berdosa? Ya, kita pernah melakukan kesalahan. Ya, kita mungkin pernah melakukan pelanggaran. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan yang banyak untuk kita melakukan perubahan itu. Ketika kita tahu ada orang yang salah, mari kita mau menegur dia dengan kasih, tanpa kita menghakimi, ya. Tetapi kalau kita bisa melihat fakta di luar sana, banyak orang ketika dia melakukan kesalahan, kita diamkan saja. Tetapi yang jeleknya adalah ketika kita diamkan saja, ya, malah orang itu kita jelek-jelekan, ya, kita omongin lagi aibnya orang ke orang lain. Padahal kita bisa kan menegur orang itu dengan sendiri, tanpa harus kita menghakimi orang itu kepada orang-orang lain. Untuk itu mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika ada orang yang bersalah, mari kita menegur dengan lemah lembut, ya, tanpa orang lain tahu, ya. Cukup kita dan orang itu dan Tuhan yang tahu, ya.
maka apa? Maka kita pun juga akan merasa aman, kita pun juga akan merasa nyaman, kita pun juga tidak merasa bersalah ketika orang itu melakukan kesalahan tapi kita tidak menegur. Ya, artinya apa? Ya mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, duh, kok kamu ngomongnya gitu sih ke saya, sorohani banget. Ada nggak sih yang bahasa yang seperti itu? Pasti bukan masalah sorohani, tetapi ya ketika orang melakukan kesalahan, kita tahu firman, kita baca firman, kita belajar firman Tuhan, ya sudah, kita mau menegur orang itu. Tetapi ingat, bukan menghakimi, tetapi kita mau tegur dengan kasih. Hal yang kedua, di Galatia 6 pasal yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya apa? Artinya kita ini hidup membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Ketika mungkin ada orang-orang di sekitar kita mengalami kesusahan, kita jangan menutup mata, kita tolonglah. Mungkin ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita, ya, atau mungkin meminta bantuan kepada kita, ya selagi kita masih bisa, masih mampu, marilah kita bertolong-tolong. Bukankah kita menolong orang itu hati Tuhan juga yang disenangkan? Ya, tolong di sini artinya bukan berarti berbicara tentang materi saja, tetapi tolong menolong di sini yang bisa kita memberi, mungkin dengan support. Ya mungkin ketika ada orang memiliki masalah itu, kita bisa mendoakan, kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi memberikan mungkin solusi yang baik untuk orang lain. Itu sudah menolong orang, ya. Mungkin ketika orang membutuhkan air, kita bisa memberi. Orang mungkin membutuhkan makanan, kita bisa memberi. Ya mungkin sesuatu apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan, ya. Maka itulah hidup makna yang sesungguhnya, ketika kita bisa menolong orang lain. Ya, menolong orang lain itu tidak perlu menunggu kita banyak uang dulu, atau kita banyak sesuatu dulu, tidak. Apa yang ada padamu sekarang, ayo kita memberi, ya, kita berbagi. Kita tidak akan berkekurangan kalau kita berbagi kepada orang-orang, kalau kita menolong orang lain yang membutuhkan kita. Yang ketiga, Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya apa? Artinya jika kita ingin lebih baik, pastinya kita harus menguji segala sesuatunya yang kita lakukan. Betul? Contohnya dalam pekerjaan kita, ya. Kalau kita bekerja di atas kebenaran, ya maka kita akan benar, ya. Tapi kalau kita bekerja bukan didasari dengan kebenaran, ya siap-siaplah gitu, suatu saat ya kita akan jatuh sendiri gitu loh. Kita akan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Banyak orang sekarang, ya, yang ingin memiliki kedudukan tinggi, ya, melakukan banyak cara untuk mendapatkan, ya. Pastinya ketika orang ingin mendapatkan hal-hal yang kedudukan tinggi, tidak ada yang benar. Pasti mereka melakukan banyak kesalahan, ya. Itu tidak baik, saudara. Itu tidak benar. Ya, untuk itu mari ketika engkau ingin dipromosikan, ketika engkau ingin duduk mendapatkan jenjang karir yang lebih dari yang pekerjaan kita yang sekarang, mari kita uji apakah setiap pekerjaan kita ini sudah benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau ada yang meleset sedikit, ya, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, ya. Jangan pernah kita ingin menjatuhkan orang lain, ya. Untuk apa? Untuk supaya kita dihargai orang. Untuk apa? Untuk supaya kita dipakai terus dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tapi kita mau menguji apakah pelayanan saya sudah benar di mata Tuhan. Apakah saya ini bekerja untuk mencari muka? Apakah saya ini melayani hanya untuk menyenangkan hati manusia, bukan Tuhan? Mari segala sesuatunya kita uji. Karena di ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan apapun yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau engkau menabur dengan benar,
maka engkau akan benar. Engkau akan menuai dengan kebenaran. Tetapi ketika engkau udah salah menabur, maka engkau juga akan menuai banyak hal-hal yang salah, ya, hal-hal yang mungkin akan merugikan dirimu, ya. Ketika engkau benar di mata Tuhan, ketika engkau melakukan hal yang tulus, yang ikhlas di hadapan Tuhan, percayalah saudara, engkau akan dipromosikan. Bukankah promosi Tuhan itu lebih baik, lebih indah, lebih bagus daripada kita menggebu-gebu, ya, sampai kita mau menjatuhkan orang lain untuk apa? Untuk kita ingin mendapatkan jabatan atau kedudukan yang tinggi. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau belajar supaya kita menjadi orang yang benar. Bagaimana sih kita memiliki hidup yang bermakna? Bagaimana sih supaya ketika mungkin kita tidak ada di dunia ini, tetapi orang lain bisa mengenang kita dengan hal-hal yang baik, ya, dengan hal-hal yang mungkin membanggakan, ya. Betapa sedihnya ketika mungkin kita tidak ada, tapi hal-hal buruk yang orang ingat di dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah makna hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan itu mengingatkan kita dimanapun kita pergi dan berada. Jadilah orang yang baik setiap harinya. Jadilah orang yang memiliki makna hidup, tujuan hidup, motivasi hidup yang benar, dan kita bisa bagikan ke orang-orang sekitar kita. Maka kita akan dikenang, ya, dikenang sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih lagi mengerti akan makna hidup kami. Kami ingin belajar motivasi hidup kami menjadi orang yang benar, memiliki tujuan yang benar di dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami hati yang kuat, hati yang sabar, hati yang benar-benar taat dan takut akan Tuhan, sehingga kami memperoleh promosi-promosi yang daripada Tuhan, yang jauh melampaui batas pemikiran kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami menyerahkan dalam pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan, biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Dan sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Mari ya Tuhan, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, keluar masuk kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, menyertai setiap kehidupan kami. Apapun yang kami butuhkan sepanjang hari ini, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.